Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak Ibu sekalian? Baik, sebagaimana saya sampaikan pada video pertama, bahwa kita akan membahas lanjutan tutorial bagaimana cara membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sudah berada di aplikasi KineMaster. Aplikasi KineMaster ini bisa kita download di Play Store. Tentunya untuk dapat menikmati layanan secara penuh, kita harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh KineMaster sendiri. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini saya ingin mengenalkan beberapa fitur atau kegunaan tool-tool yang ada pada KineMaster ini. Dan di sini saya menggunakan KineMaster pada Android 10. Kebetulan yang saya gunakan adalah Redmi 8. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan penggunaan KineMaster di Android dengan tipe atau dengan chipset yang terendah. Jadi jika Bapak Ibu memiliki Android yang di atas tipe Redmi 8, tentu lebih mumpuni dalam hal resolusi maupun fitur-fitur lainnya. Sedangkan pada Redmi 8 yang saya gunakan ini, saya hanya mampu maksimal menyimpan 720 pixel, tidak bisa tembus di atas itu, dan tergantung seberapa banyak kita menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya telah membuat video pembelajaran kapal selam seperti yang kita lihat pada video pertama. Nah, dan ini jelas menggunakan aplikasi KineMaster, bukan menggunakan aplikasi yang dipasang pada PC ataupun laptop. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja di sini saya ingin mengenalkan fitur-fitur yang ada. Apabila Bapak Ibu sudah masuk ke KineMaster, maka di sini ada 5 tool atau 5 tombol. Pertama itu lapisan, kedua itu media, ketiga itu audio, keempat itu, kelima itu kamera dan perekam. Nah, di sini ada juga tombol toko. Tombol toko ini memberikan banyak layanan yang bisa kita gunakan, yaitu efek maupun suara hingga stiker dan lain-lain sebagainya. Sedangkan tombol play itu untuk memplay agar video yang kita edit bisa putar sendiri. Di samping itu ada lagi beberapa fitur lainnya di bagian sebelah kiri layar, yaitu tombol kembali dan tombol tangkap dan simpan atau screenshot, tombol bagikan atau save project daripada yang sedang kita kerjakan. Kemudian ada lagi tombol pengaturan, ada lagi bilah sisi agar terlihat secara detail apabila kita sudah menggunakan sejumlah tool-tool atau fitur-fitur edit. Kemudian
bisa kita kembalikan lagi. Yang paling bawah ini untuk mengembalikan ke awal. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mohon maaf apabila saya menjelaskannya kurang jelas. Nanti silahkan apabila ada hal-hal yang kurang jelas, sampaikan saja pada kolom komentar. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, pertama kita hapus video yang sudah saya masukkan. Apabila kita sudah masuk pada aplikasi KineMaster, maka tampilan pertama yang kita lihat adalah sebagai berikut ini. Yaitu layar atau bagian utama daripada aplikasi ini. Nah, untuk langkah awal, pertama sekali setelah kita masuk aplikasi KineMaster, kita akan mengklik tombol media. Nah, di tombol media ini Bapak Ibu bisa memasukkan latar yang telah disediakan. Itu berupa latar kosong. Contohnya demikian ini. Apabila sudah dimasukkan latar, baru kita bisa memasukkan hal-hal lainnya atau video yang sudah Bapak Ibu sediakan atau Bapak Ibu rekam untuk sebagai bahan pembelajaran. Anggap saja kita tidak punya video, kita ingin memulai dari nol. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita bikin latar, warnanya bisa kita rubah di sini. Ya, lihat Bapak Ibu ya. Di sini bisa kita rubah sesuai keinginan kita. Nah, kita klik tombol centang di atas. Kemudian bagaimana untuk menambahkan teks, gambar dan lain sebagainya sehingga akan menjadi sebuah video. Maka kita masuk pada bagian lapisan. Dan di lapisan ini ada media, efek, hamparan, teks dan tulis tangan. Oke, kita masuk ke media. Kita coba lari ke bagian download. Di sini kita bisa melihat bahan-bahan yang sudah kita download untuk menjadi project daripada video kita ini. Kita ambil salah satunya di sini, contohnya Al-Quran. Oke. Ini Al-Quran, kita letakkan sesuai dengan keinginan. Kita klik tanda centang. Nah, pada bagian gambar nanti Bapak bisa juga mengatur animasi masuk, pop, memudar, itu juga dengan animasi keseluruhan, keluar dan lain sebagainya. Nah, untuk kunci chroma ini adalah fitur yang sangat keren. Bagaimana nanti kita bisa merubah latar belakang video kita, yang nanti akan kita bahas terkait ini di pertemuan berikutnya. Oke Bapak Ibu, kemudian apabila kita ingin masukkan teks, kita klik di lapisan tadi bagian teks. Nah, di sini kita bisa menuliskan atau mengetik apa yang kita inginkan, tutorial contohnya. Bisa kita perbesar, bisa kita perkecil. Warnanya bisa kita rubah sesuai keinginan, dan jenis teks bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya. Dan ini bisa juga menggunakan animasi masuk, geser ke kanan atau huruf demi huruf. Nah, kita coba play. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Atau kita ingin menambahkan tulisan tangan, contohnya begini. Bisa kita bikin warnanya warna hitam, pennya bisa kita pilih kuas atau pena atau bulat, tergantung nanti kita sesuaikan dengan Bapak Ibu. Contohnya begini, di sini kita ingin membuat nama channel yang kita punya, contohnya ya. Ini bisa dihapus Bapak Ibu.
untuk ukuran bisa kita perbesar. Contohnya begini, Bapak Ibu sekalian. Tentunya ini bisa berguna nanti apabila kita ingin membuat penjelasan secara detail sebagaimana layaknya papan tulis. Tinggal saja nanti sesuaikan mata pena atau mata kuas yang ingin kita gunakan besar kecilnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ini kita perkecil. Contohnya kita tulis di sini tulisan Al-Qur'an ya Bapak Ibu ya. Al-Qur'an. Nah, oke, ini kebesaran ya. Bisa disesuaikan, tapi kira-kira demikian. Nah, kalau kita ingin menghapusnya bisa juga secara langsung. Apalagi Bapak Ibu menggunakan stylus pen, tentu ini akan lebih menarik lagi, seperti menulis sungguhan di papan tulis. Nah, itu. Kemudian kita bisa masukkan hamparan. Apa saja hamparan? Hamparan ini ada beberapa layanan atau fitur yang sudah disediakan oleh KineMaster. Contohnya di sini seperti yang saya bikin kemarin. Maaf, warna putih ya, jadi tidak kelihatan gelembung airnya. Kita rubah dulu latarnya menjadi biru. Oke, ini dia gelembung airnya. Coba kita jalankan. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu, bisa kita lihat di sini di lapisan ada efek. Nah, efek ini banyak, bisa kita download di toko aset KineMaster ini. Oke, selanjutnya audio. Nah, audio ini bisa kita pilih audio yang sudah kita sediakan. Nah, atau bisa kita download sesuai keinginan. Kemudian di sini suara. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, apabila kita ingin menggunakan KineMaster, maka tombol-tombol yang paling utama kita gunakan adalah hal sebagai berikut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat beberapa video yang telah saya buat kemarin. Contohnya di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini kemarin saya membuat video bagaimana kapal selamnya dan kapal layarnya atau kapal mesinnya bisa bergerak seolah-olah seperti animasi, atau juga bisa dilihat seperti ini, ikannya bergerak, mataharinya pun bergerak. Nah, ini nanti akan saya kupas juga satu persatu di pertemuan berikutnya. Yang penting Bapak Ibu download aplikasi KineMaster, install di Androidnya, kemudian Bapak Ibu coba menggunakan aplikasi tersebut secara perlahan. Insya Allah nanti akan bisa dipahami sendiri atau dimengerti, dan saya siap membantu melalui video-video di channel saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin memberikan tips terkait aplikasi KineMaster. Apabila kita mendownload di Play Store, tentunya kita harus mendaftar secara resmi, atau kita harus membeli fitur-fiturnya sehingga bisa kita gunakan secara lengkap. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, aplikasi KineMaster ini juga ada dikembangkan oleh beberapa teman-teman kreator di YouTube yang sudah menjadikan KineMaster ini pro atau sudah siap pakai. Tapi saya tidak menyarankan. Kalau Bapak Ibu penasaran, silahkan cek di YouTube atau di channel-channel YouTube lainnya, atau di Google
Namun yang terbaik silahkan Bapak Ibu gunakan aplikasi KineMaster yang ada pada Play Store. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin beritahukan terkait aplikasi KineMaster ini yang ada pada Android saya. Seperti apa sih spek dan tingkat kemampuan Android saya? Kok bisa mengedit video pembelajaran dengan kualitas ataupun dengan tampilan yang menarik seperti kita temui pada channel-channel video pembelajaran lainnya. Oke, Bapak Ibu bisa perhatikan berikut ini nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa melihat informasi kemampuan perangkat. Android saya hanya chipset MSM 8937, ini termasuk kategori paling rendah. Kemudian model Redmi ya Bapak Ibu ya. Android 10, kinerja kode puncak 8,0 MP. Nah, kemampuannya hanya di sini bisa 1080, tapi rata-rata kalau video saya di atas 3 menit saya hanya bisa menyimpan 720 piksel. Nah, itu sudah cukup bagus untuk video ditampilkan pada Android laptop ataupun fokus. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, nanti silahkan di download aplikasi KineMaster ini, silahkan dicoba, silahkan dimanfaatkan agar kita semuanya nanti bisa atau mampu membuat video pembelajaran. Dan tentunya ini sangat membantu sekali bagi Bapak Ibu guru sekalian yang ingin berkreativitas dalam hal menyampaikan materi pembelajaran. Terlebih untuk sekolah-sekolah yang memiliki kelengkapan fasilitas fokus ataupun lain sebagainya, ataupun juga untuk sekolah-sekolah yang melaksanakan daring. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah bosan untuk mencoba bagaimana kedepannya nanti benar-benar mampu untuk menggunakan aplikasi ini, sehingga kita bisa saling berbagi pengalaman dalam hal membuat konten-konten pembelajaran serta memaksimalkan pembelajaran di masa pandemi, atau persiapkan diri dalam hal memberikan materi pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu di era industri atau 4.0. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, terkait hal-hal lain, trik-trik, tips penggunaan KineMaster, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, setelah ini nanti kita akan mencoba memahami fitur-fitur yang tersedia pada KineMaster. Jadi itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.